الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hari ini kita berkumpul di majlis Jumat ini untuk bersama-sama beribadah dan merenungi nikmat serta anugerah yang telah dikurniakan kepada kita. Sejenak mari kita mengingat bahawa setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil dan setiap rezeki yang kita nikmati adalah rahmatnya yang tak terhingga. Mari kita ungkapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Hal ini dilakukan dengan harapan agar kita tidak terjerumus dalam lembah istidraj. Seseorang yang sedang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa berbagai kenikmatan yang dimiliki adalah kemuliaan dari Allah. Orang selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah berikan kemewahan dunia. Allah memberikan harta yang berlimpah padahal dia tidak pernah bersedekah. Allah kurniakan rezeki berlipat-lipat padahal jarang salat, tidak senang pada nasihat ulama. Allah berikan keluarga yang sehat dan cerdas padahal dia memberi makan dari hasil-hasil yang haram. Hidup bahagia penuh canda tawa padahal banyak orang yang dia zalimi. Karirnya terus menanjak padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur padahal berkubang dosa semajang umur. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, walladzina kadzabu biayatina sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Surat Al-A'raf 192 193. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istidraj itu berasal dari istadroja, yastadriju istadrojan, yang berakar kata dari daroja, yang secara bahasa berarti tangga meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah, istidraj berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat batin semakin dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak menyadarinya. Secara lahiriah, kemewahan duniawi Allah berikan, namun secara batiniah, perintah ketakwaan ittaqullah ia abaikan. Orang tersebut diperkuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang berbunyi, An Uqbah bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Dari Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia pada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut istidraj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi tetap jiwa jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepengahannya. Qarun adalah salah seorang yang hidup pada zaman Nabi Musa SAW. Awalnya ia adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa tentang cara mengelola emas.
Dalam waktu singkat ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta melimpah. Akan tapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum 'adzabun muhin." Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Surat Al-Imran 178. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istidraj bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang awam maupun ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan Allah. Begitupun sebaliknya, bila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidraj. Bagaimana cara mengenalinya? Pertama, nikmat dunia yang semakin bertambah, namun keimanan semakin menurun. Mendapat kemudahan hidup meski terus-menerus bermaksiat. Rezeki selalu bertambah meski terus lalai dalam ibadah. Semakin kaya namun semakin menjadi kikir. Jarang sakit namun kerap berlaku sombong. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Athaillah Asy-Syarindari dalam Al-Hikam, yakni khif min wujudi ihsanihi ilaika wa dami isaatika ma'hu ayakuna dzalika istidrajan sanastirjuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah pada perlakuan Allah, baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus menerus terhadapnya. Karena itu bisa jadi sebuah istidraj, seperti firman-Nya, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tak ketahui. Muslimin rahimakumullah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, zat pemberi nikmat, dan bukannya lupa kepadanya, dan segera bersyukur kepadanya, baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hati. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah, bersedekah maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu dasarnya istidraj. Bahayanya istidraj sampai-sampai Umar bin Khattab pernah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu menjadi mustadraj, orang yang ditarik dengan beransur-ansur ke arah kebinasaan." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ma yakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته وإنه هو السميع العليم. فقولوا قولي هذا فاستغفروه العظيم إنه هو الغفور الرحيم.